Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat setia Privatara FFLOP dan yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung keluarga besar Privatara FFLOP ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya ya senantiasa diberikan kesehatan, bugar prima luar biasa, semuanya sehat, yang kurang sehat segera diangkat penyakitnya, anak-anak menjadi anak yang saleh dan saleha, pasangan yang taat dan setia, rezeki saja yang tidak disangka-sangka, pelanggan yang jadi pengusaha lalu laris manis, usahanya lancar, insya Allah penghasilan 5 miliar 1 bulan. Amin. Aset 10.000 dinar bisa haji dan umrah dan mengumrah. Insya Allah kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah, ditempatkan di surga terbaik, di surga Firdaus, tetanggaan sama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, yang paling kencang aminnya semoga segera dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Kalau mau amin itu mic-nya dibuka semua biar rame teman-teman, biar bergemuruh ya, semangat semakin berasa gitu ya buat teman-teman semuanya. Jadi getaran energinya itu benar-benar nyampe gitu, karena kita harus menggetarkan energi bahagia yang di atas rata-rata supaya apa? LOP kita lekas untuk terwujud ya. Dan sebelum izin ya, mohon maaf tadi saya lupa untuk tidak ingat ya, untuk mengingatkan teman-teman yang baru bergabung barangkali mau ambil air ya, botol air minum, air putih ya, ditempatkan dalam aqua ya 1,5 liter atau botol apa sajalah gitu. Kita teman-teman nanti ditaruh di dekat laptop atau di dekat HP teman-teman semuanya saat kita melakukan sesi riyadah nanti, agar itu menjadi air doa atau air syifa untuk menjadi kesembuhan ya. Kita minta wasilah syifa dari sarana air. Nah, itu diizinkan sekali, dan dalam hadis Rasulullah juga pernah mencontohkan ketika ada sahabatnya yang demam, sakit panas, beliau cuma mengambil air putih di dalam gelas, kemudian ditiupkan ya, dibacakan surat Al-Fatihah dan ayat kursi dengan jumlah bilangan tertentu, dan akhirnya cucunya ya, kalau nggak salah cucunya Rasulullah tersebut, panasnya mendingin gitu, suhunya tubuhnya itu menjadi normal kembali berkat wasilah dari keajaiban air doanya Rasulullah gitu. Nah, buat teman-teman yang mau menyiapkan botol air minumnya, nanti silahkan untuk disiapkan, dan untuk keperluan lain-lainnya ya, kita belum menceritakan tentang adanya garam ruqyah dan juga ada pandan berdoa gitu ya. Untuk yang sudah lama mungkin sudah mengetahui hal ini. Nanti insya Allah yang baru gabung ya, ada Bunda Neneng dan beberapa teman-teman yang lain ya, mungkin Kang Jasman juga tidak ingat yang dahulu apa saja tata caranya, itu silahkan nanti japri saya atau nanti langsung tanya di grup Privatara FFLOP apa fungsinya air doa, kemudian garam ruqyah, kemudian ada garam pandan berdoa. Nanti insya Allah kita akan share kembali ya, buat mengingatkan teman-teman yang sudah lama bergabung atau baru bergabung yang belum tahu tata caranya Privatara FFLOP itu sendiri apa gitu ya. Jadi ini adalah kajian ya, ruangan untuk kita semuanya melakukan riyadah ya teman-teman, riyadah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sarana nanti kita membaca surat Al-Waqiah. Nah, suratnya di mana teman-teman? Silahkan cek di grup Privatara FFLOP. Bacaannya sudah kami berikan di sana gitu ya, bacaannya sudah kami berikan di sana. Nanti teman-teman bisa untuk membuka secara PDF lewat HP kalau belum sempat ngeprint, dan kami sangat menyarankan untuk bacaan tersebut untuk di-print, karena apa? Memudahkan teman-teman membaca dengan menggunakan media cetak daripada kita menggunakan media HP. Mungkin bagi untuk orang-orang yang seperti saya udah berumur, kalau membaca pakai HP berlama-lama gitu, apalagi saya sudah dalam kondisi mata yang
tidak normal gitu ya, dalam artian ada minus gitu ya. Kalau apa namanya membaca pakai HP terlalu lama itu wow, keren banget gitu. Nah, lebih baik membaca menggunakan media cetak gitu. Jadi bacaan yang sudah terkirim di grup Departemen FLOP silahkan di print. Nah, itu fungsinya apa? Nanti kita akan bareng-bareng membaca di sana ya, nanti akan dibimbing oleh gurunda kita Bunda Sultan Arkanisa yang akan membimbing teman-teman secara live setelah kajian awal ya. Setelah kajian awal nanti, kajian awal kita pada malam hari ini temanya sangat menarik sekali ya. Saat batin kita sembuh, maka rezeki juga akan mudah ya, datang untuk apa namanya menyentuh. Rezeki akan mudah, apa Bunda kemarin Bunda? Tumbuh. Mudah tumbuh, Bunda. Mudah, Iya, mudah tumbuh. saat hati rezeki bertumbuh ya, Iya. tumbuh gitu. Ya. Menyentuh. Iya. Nah, rezeki yang bertumbuh itu rezeki yang seperti apa? Nanti Bunda Susan akan membahas ya dengan detail, dan teman-teman semuanya silahkan untuk disiapkan buku catatannya ya, buku catatannya. Kenapa? Mengikat ilmu dengan menggunakan itu lebih baik daripada kita hanya mendengarkan dan mengawang-awang saja ya. Karena kalau mengawang-awang, nanti setelah kita dengar, ilmu itu akan menguap dan beras. Tapi kalau kita mencatat, karena manusia adalah tempatnya lupa atau tidak ingat, jadi lebih baik kita menggunakan catatan. Dan mengikuti Zoom secara live itu juga jauh lebih berefek ya, energinya kita download langsung dibandingkan kita melihat rekaman atau delay. Jadi umpama teman-teman punya uzur yang sekiranya masih bisa apa namanya untuk dipergunakan masuk Zoom, misalnya teman-teman dalam kondisi dalam perjalanan ya, perjalanan pulang kerja atau apapun, lebih baik teman-teman menggunakan headset. Nah, HP-nya bisa ditaruh di kantong gitu, teman-teman masang headset untuk bisa mendengarkan sesi kajian awalnya. Nah, mendengarkan sesi kajian awal, kemudian kita gabung nanti dengan sesi riado, ya teman-teman akan mendapatkan ilmu booster ya 70%. Kalau teman-teman mau mendengarkan sampai akhir, mengikuti sampai apa namanya sesi tanya jawab dan berakhir ya, kurang lebihnya sampai jam 10 sampai setengah 11 gitu lah waktu Indonesia Barat, teman-teman dapat energi 100% seperti itu. Kalau teman-teman nggak mendengarkan sama sekali, nggak masuk ke ruangan Zoom, terus nggak ikut riadohnya, hanya melihat rekaman YouTube-nya dan hanya ada di grup RFF LOP tanpa sempat ngezoom sama sekali, berarti hanya mendapatkan energi 30%, dan sayang banget gitu. Energinya disia-siakan, karena ini benar-benar di ruangan ini adalah ruangan berlian teman-teman ya, ruangan berlian yang bisa kita gunakan untuk meraih keajaiban lebih cepat daripada kita berlatih mandiri. Meskipun mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan jurus-jurus dari magnet rezeki, sudah pernah mendengarkan tapi tidak praktek. Nah, di ruangan ini kita benar-benar kayak dipaksa ya. Memang keajaiban itu awal mulanya harus dibiasakan ya, dibiasakan apa? Untuk praktek ya, jurus-jurus dari ilmu magnet rezeki sendiri, dan terbimbing itu jauh lebih baik daripada kita praktek mandiri. Kadang-kadang kita praktek mandiri, kalau ada ketidakmudahan pengen nanya jurus ini seperti apa gitu kan, pendalamannya seperti apa, nggak mudah dibandingkan kita ada CTMR, ada guru yang membimbing gitu. Nah, buat teman-teman semuanya juga saya izin untuk mengingatkan agar tidak ragu untuk bertanya ya, jadi jangan malu untuk bertanya. Kalau memang sekiranya teman-teman butuh ya untuk dijadikan pembelajaran ya, dan pertanyaan itu juga merupakan suatu ilmu gitu kan. Dari pertanyaan kita bisa bertumbuh teman-teman, daripada kita hanya diam gitu. Kalau pengen lunas amanahnya, kalau pengen apa namanya segera tercapai keajaibannya, rajinlah untuk bertanya kepada mentornya agar tahu bimbingannya seperti apa. Dan yang mungkin Japri, saya tadi pagi gitu, mohon maaf ya, saya belum sempat untuk membalas satu persatu juga tentang teknisnya, karena memang hari ini keren banget ya. Saya sudah cerita kemarin di ruangan terapi syukur sadar nafas, dan alhamdulillah tadi kita dipertemukan dengan berbagai macam manusia gitu ya, dengan berbagai karakter dan juga berbagai posisi jabatan gitu. Dan
insya Allah ya persoalan yang saya alami akan cepat selesai dan bisa dijadikan pembelajaran juga buat teman-teman yang menghadapi sebuah ketidakmudahan atau dalam perjalanan hidup teman-teman trigger sebuah persoalan yang bersangkutan dengan orang lain, terlebih saya bersangkutan dengan orang banyak, puluhan orang gitu kan. Hari ini saya harus menyelesaikan perkara dengan beberapa puluh orang, ya diantaranya adalah murid sendiri, kemudian ada wali murid, kemudian ada guru-gurunya di sana, plus dengan bapak komite dan juga plus dengan ada bapak Perwilcam kecamatan sampai ke tingkat dinas pendidikan kabupaten. Wah, keren banget gitu, tamunya banyak banget ya. Saya menganggap semua ini adalah perjalanan untuk itu yang harus saya lalui, dan ini adalah sebuah rezeki gitu. Meskipun itu bungkusnya adalah persoalan yang kalau orang memandang bungkus permennya enggak mudah, tapi saya melihat semua ini indah gitu, karena Allah tidak akan pernah berikan persoalan ujian bagi manusia kecuali ya sesuai dengan takaran yang manusia tersebut mampu gitu. Yang perlu diingat-ingat seperti ini, kalau teman-teman dalam kondisi ketidakmudahan apapun, ada perasaan dongkol, merah, kecewa sama orang lain, ingat-ingat satu hal, bahwa supaya kita nggak terbawa emosi, teman-teman harus memiliki kacamata, bukan kacamata kayak gini, kacamata untuk melihat gitu, melihat memandang manusia itu dengan pandangan rahmatnya Allah. Nah, caranya seperti apa? Dengan rajin berlatih. Nah, supaya apa? Nanti rezekinya bertumbuh gitu. Nah, nanti ini adalah kajian istimewa yang akan disampaikan oleh Bunda Susan. Insya Allah ya sebentar lagi kita langsung akan sambut bersama-sama Gurunda kita Bunda Susan. Namun saya izin untuk mengingatkan buat teman-teman yang sudah terbiasa mungkin mau melakukan donasi atau membantu teman-teman yang lain untuk memfasilitasi belajar di SHMR yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini ya. Saya sudah terbiasa donatur Bunda gitu kan, supaya energi saya, makom saya sebagai seorang donatur ini terjaga keajaibannya. Monggo gitu ya, silahkan. Nanti insya Allah saya izin untuk mengingatkan beberapa teman-teman yang ingin menjadi donatur SHMR sekaligus atau mau datang ke Pekalongan. Dan untuk hari Sabtu ini Bunda Atta akan mengadakan SHMR di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan. Nah, silakan buat teman-teman yang luar kota boleh-boleh aja kok, sudah ada yang dari luar kota ya Bunda Diana ya, Bunda Susan ya. Ya, Bunda, ya Bunda Diana akan hadir ya. Selamat ya Bunda Diana, insya Allah berjumpa dengan kami di ruangan SHMR dan THMR oleh Bunda Atta, insya Allah satu sama dan terhubung. Bunda Sumarni dari Sigi, dari Kalimantan, kalau mau terbang ke Jawa boleh gitu. Atau Bunda Rosnidar gitu dari Kalimantan juga udah pernah ikut SHMR-nya Pak Topan, mau ikut SHMR-nya Bunda Atta boleh juga, kita akan bareng-bareng tuh yang dari Kalimantan dikoordinir. Berapa orang ini yang dari Kalimantan atau yang dari Makassar ya. Jadi teman-teman semuanya ya, dari grup kita itu terdiri dari pulau-pulau benar-benar dari Sabang sampai Merauke gitu ya teman-teman. Ada dari Lombok, ada yang dari Sumatera, dari Aceh gitu ya. Silahkan kalau kita mau silaturahmi jumpa darat boleh, atau mau ketemu di titik kumpul saat Pak Nas mengadakan camp offline ya juga boleh, silahkan. Ayo Bunda Susan, kapan kita camp offline bareng? Itu juga bisa ya. Oke, gitu aja teman-teman opening dari saya. Mohon maaf agak panjang dan saya penjelasan teknis awal ya buat teman-teman yang baru gabung di kelas privat RFFLOP ya. Maka malam hari ini kita langsung aja menyimak materi dari Bunda Susan ya, Gurunda kita yang tercinta ya. Saat apa tadi ya, lupa lagi deh. Saat bertumbuh gitu ya, maklum ya. Kalau yang namanya sudah gitu, kalau nggak ada catatannya itu ya suka keren banget. Oke, mari kita sama-sama sambut Gurunda kita yang tercinta. Saat hati sembuh maka rezeki akan bertumbuh. Beri tepuk tangannya yang meriah untuk Gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. terima kasih Bunda Pita, openingnya dahsyat, luar biasa, mengantarkan kita semangat selalu ya di dalam belajar RFFLOP ini ya, bagian dari untuk merilis dan juga nanti sekaligus akan ya memproyeksikan hal-hal yang baik, kebutuhan-kebutuhan kita ya di dalam kehidupan yang akhirnya banyak sekali keajaiban bermunculan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda aku tercinta, Bunda Susan Soleha yang dirahmati, dimuliakan, dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bunda Neneng, Masya Allah, Bunda Neneng Jati baru gabung ya. Selamat datang Bunda Neneng ya, dan Terima juga kasih. iya ayah Bunda yang lain ya yang di sini mungkin baru pertama hadir di sini ya, Bunda Neneng ya. Bismillah, Iya, nanti istiqomah ya, dan juga teman-teman yang sudah lama nih hampir 3 tahun gitu ya. Ada yang di offline itu udah menuju bertahun-tahun gitu ya. Hampir 20 tahun gitu yang di offline ya. Alhamdulillah, dari sebelum ada Manet Rezeki kami sudah merutinkan al-waqiah berjamaah. Nah, pada saat ada ilmu Manet Rezeki seperti lengkap gitu Bunda Neneng ya. Dan semua pada malam hari ini kita akan belajar ya bagaimana hati kita akan sembuh, maka rezeki mudah bertumbuh. Saya izinnya untuk bisa share screen karena sudah siap. Alhamdulillah. Kita akan menyimak nanti sahabat agar mudah ya melarutkan dari kepahitan karena ada tumbukan dan lain-lain, dan itu memang fitrahnya kita hidup ada di dunia ini. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesabaran dari teman-teman ya. Apapun yang terjadi, bagaimana responnya sahabat? Wow, keren. Alhamdulillah, ini adalah ikhtiar kita ya, selalu menjaga energi brilian. Nah, sahabat yang tercinta, ketika apapun itu hadir ya di dalam kehidupan kita ya, termasuknya ada hal kecil ya seperti ini. Alhamdulillah sahabat semua dalam keadaan yang tenang gitu ya, kemudian nyaman, tetap untuk bisa melanjutkan rasa bahagia ini tetap hadir. Nah, kadang ada rasa sakit ya, ada rasa terluka ya di kehidupan kita ya, mungkin ada hal-hal yang menumpuk gitu kan. Apapun itu yang terjadi, kisah yang membuat ada tersayat hati kita ya, kemudian di situ ada peristiwa ya yang tak menyenangkan, dan itu semua fitrahnya harusnya adalah mudah mengalir ya, bagaikan kayak kita itu seperti anak kecil gitu ya, ndak mau untuk memegang handrem itu gitu kan, harusnya mengalir ya, mencair, mudah sekali kita izinkan hal yang ndak nyaman itu keluar. Perisai itu nanti akan mudah membuka, seperti filosofi dari air yang ada di daun talas. Mungkin saya sudah pernah share ya, seperti ini kelihatan jelas daun talas. Air di atas seperti daun ini talas kurang lebihnya. akan menempel. Bunda Murti kelihatan jelas, Airnya lewat begitu saja. Sudah Bun, Yang ialah emosi terlihat jelas ya, hanya perlu dibiarkan. jelas. jelas. Alhamdulillah. Emosi hanya akan lewat. Jadi sambut saja Kita dia. simak dulu. Kalau emosi itu ada, sadari saja. Dia hadir, izinkan emosi itu mengalir. Emosi akan mengalir menuju cinta tanpa batas. Biarkan emosi, ego, keinginan untuk merubah, biarkan saja mengalir, tidak perlu dipegang. Karena jika dipegang, dia akan melekat dan menjadi sumbatan energi. Dan pasti akan remedial atau looping terus-menerus. Lihatlah aliran air di sungai yang mengalir, air mengalir menuju lautan pas tanpa batas. Janganlah seperti bendungan yang menampung air, aliran air tersumbat menggenang. Akan ada Ya, kurang lebihnya itu ya. emosi itu seperti air di atas daun talas. Sampai di sini ya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu ya sahabat. Jadi kita untuk bisa mudah sekali mengalirkan hal tak nyaman itu. Nah, kadang kita tidak mudah ya untuk bisa melarutkan itu semua karena belum tahu tekniknya. Dan maka penjelasan ini ya sangat penting untuk kita bisa pahami dan kita nanti mudah prakteknya. Karena akan mudah sekali menjaga energi bahagia gitu ya, energi berlian di dalam diri kita. Nanti sahabat tidak berlama-lama ya ada kebocoran energi baik di sana. Nah, saat itu teman-teman mungkin mengalami tumbukan, izinkan untuk mudah menerima. Kemudian tak nyamannya itu alirkan gitu ya.
Nah, Ustadz Mas mengajarkan kita untuk bisa garputala gitu ya, kemudian juga ada sholat obat, lalu mendoakan orang tersebut. Ini adalah rangkaian-rangkaiannya nanti sahabat ya, dan agar mereka ya apa saja yang tidak nyaman yang ada di dalam diri kita itu nanti agar mudah terlarut, pikiran kita dan perasaan kita tidak berfokus kepada persoalannya, tapi dialihkan gitu ya, dialihkan pada hal-hal yang menyenangkan, yang itu sifatnya adalah frekuensinya tinggi, yaitu melangit dengan ada bacaan-bacaan Al-Quran, karena kita di situ membaca dari ayat garputala. Nah, ketika sebuah peristiwa terjadi, kemudian teman-teman kadang tidak mudah prakteknya, seperti tidak mau terima gitu ya. Di sana refleks aja, karena bawah sadar gitu ya, ada penolakan di dalam diri kita, rasanya kemudian dia seperti tertekan, hati kita tertekan, tidak nyaman, wajah kita kemudian juga ketekuk-tekuk gitu. Terjadi di sana ada dorongan, saya tidak mau menerima kejadian ini gitu. Ya, istilah kita ngambek lah seperti itu ya, ada marah, ada dongkol, ada kecewa, ya ada sedih, dan itu semua ternyata tidak nyaman sama sekali di dalam diri kita. Dan itu di materi-materi kemarin yang pernah saya sampaikan, di situ adalah rasa neraka yang dititipkan pada diri kita di dunia. Tentunya kita tidak mau yang merasakan itu berlarut-larut, karena dari sumbatan energi itu yang rasanya tidak nyaman itu sangat berpengaruh di mana? Di kesehatan kita. Di sini sahabat ya, ada di kesehatan kita nanti sumbatan energi itu membuat ada beberapa kendala. Sebenarnya tidak hanya di kesehatan, bisa jadi nanti menuju ke finansial, ke kebahagiaan keluarga gitu kan. Nah, biasanya itu memang menyumbat ada di kesehatan, karena muncul dari ada penolakan itu, sel-sel saraf kita gitu ya, ada menegang. Nah, biasanya ada pusing ya, pening gitu kan, muncul kembali ada rasa kayak tiba-tiba badan mulai panas gitu kan. Yang saya rasakan kayak kemarin begitu padatnya kegiatan gitu kan. Nah, bisa jadi ada penolakan di situ tanpa sadar gitu ya. Nah, disitulah awal cerita dari kendala kesehatan. Kalau sudah paham ilmunya, akhirnya relax itu dengan mudah. Tapi biasanya kondisi fisik yang tidak sehat seperti itu, banyakan ya dari orang-orang yang pada umumnya adalah berangkat ya atau menuju ke rumah sehat ya, atau ke bapak ibu dokter ya, kemudian pengobat di sana gitu. Padahal itu adalah bermain atau bekerja di permukaan saja sahabat ya, tidak bekerja ada di akar persoalan. Tapi ya tidak apa-apa, karena itu yang beliau mereka tahu, dan kita mungkin saat itu juga tahunya seperti itu gitu kan. Nah, ternyata yang paling terbaik yaitu kita untuk bisa menyembuhkan melalui akarnya ya, melalui holistik, menyeluruh gitu ya. Seperti halnya saya saat itu pada saat tidak mudah ada di kesehatan karena vertigo, bahkan kayak tiap hari gitu kan, rasanya itu pening terus gitu ya. Jadi sebelah kepala itu rasanya tidak nyaman gitu ya. Kemudian muncul ada flek ya, ada di paru-paru sampai kayak ke kaki, ada asam urat dan lain-lain gitu kan. Nah, pada saat ke puskesmas gitu ya Pak, saat itu saya ke puskesmas ya, karena ada dokter terdekatnya ya di sana di tahun sekitar 2000 ya 2006 gitu ya, sekitar 2006 itu saya ke puskesmas. Ternyata obatnya itu tidak reaksi sahabat, ternyata saya harus istighfar ya, ada pembenahan ya di bagian spiritual. Nah, pada saat ya kita sadar ya, mulai muncul untuk kita bisa menerima kejadian itu, rasa sakit itu bisa kita rasakan penuh, kemudian muncul ada ikhlas, ridho ya. Lalu apa yang tidak nyaman di dalam tubuh kita itu nanti mengalir, mencair gitu. Nah, kemudian tubuh kita itu diizinkan untuk merasakan itu semua keadaan-keadaan yang terjadi di sana. Nah, biasanya hal seperti ini dibersamai dengan riyadhah. Biasanya seperti itu. Waktu itu saya memakai ada 3A. Agar apa? Agar tubuh tidak berfokus kepada persoalan itu yang sangat tidak nyaman gitu kan. Nah, pada saat kesadaran mulai muncul ya, kemudian di sana mulai ada seperti daya imun yang mulai menaik gitu ya. Rasa tak nyaman tadi, rasa sakit tadi perlahan-lahan menjadi memudar ya, kemudian mencair, mengalir keluar, menyehat gitu.
Nah, kemudian mulai ada rasa kenyamanan tersendiri yang itu saya rasakan pada saat ada penyakit yang tidak nyaman di lambung itu perlahan-lahan menyembuh. Bahkan seperti tanpa ada memakai obat gitu. Karena waktu itu yang diobati adalah paru-paru saya gitu. Tapi untuk yang di lambung itu tidak memakai ada obat lambung, tidak ada gitu kan. Tetapi saya merasakan saat saya sudah bisa menerima keadaan itu, lalu proses dari menerima itu diberikan ada bacaan-bacaan terbaik ya, dari ada Al-Fatihah 100 ya, ayat kursi 3, kemudian ada Asmaul Husna gitu kan, dengan memakai ada teknik nafas ya di sana. Nah, kemudian mulai memudar. Prosesnya memang cukup agak lama ya. Waktu itu saya mengalami ada keajaiban di kesehatan itu hampir 4 tahun. Saya menjalani itu semua karena saat itu sendirian, teman-teman. Dan itu memang kalau sendirian memang sangat tidak mudah gitu. Tapi dengan gigihnya saya berlatih ya, di dalam hening saya praktekkan lagi gitu kan. Kemudian di sana untuk mulai bisa menerima keadaan walaupun pahit luar biasa rasanya, seperti ingin membalas gitu ya. Tapi kemudian bisa dikendalikan dan kemudian dialirkan rasa tidak nyamannya memakai ada Al-Fatihah ya, di sana memakai ada tahadus nafas pula. Dan ternyata itu memang bekerja ya, bekerja dari energi amalan al-waqiah tadi. Kemudian tubuh saya menjadi lebih sehat dan sekarang ini ya makin sehat seperti itu ya. Dan kabarnya ya dari teman-teman itu melihatnya Bunda Susan malah lebih muda sekarang gitu kan daripada saat itu. Nah, pada saat kesadaran bahwa kita itu menerimanya jangan hanya bahagianya saja gitu kan ya. Kita itu seringnya menerima ada manis permennya saja. Nah, pada saat ada bungkusnya, seringnya kita tolak, gitu kan. Tapi saat muncul ada bahagia, saya terima. Lalu ada rasa tidak nyaman, itu pun saya terima, gitu kan. Nah, saat bisa merasakan dengan penuh rasa sakit tadi, gitu ya. Kemudian proses memaafkan itu terjadi. Nah, di start seperti itu, di titik seperti itu, itulah yang membuat rasa sakit tadi itu perlahan-lahan mengalir, perlahan-lahan mencair. Mohon izinnya Bunda Muti ya, bisa unmute Bunda Muti mana? Ya, nah mengalir mencair keluar, dan disitulah proses membuka perisainya, sahabat. Perisainya tidak satu, teman-teman, itu kayak berlapis-lapis ya, perisai seperti kulit bawang gitu kan. Memang tidak langsung hilang gitu, tidak langsung kemudian berubah jadi baik banget gitu, enggak gitu. Tapi disitulah proses rilis ya, mengelupasnya dari kulit bawang itu menjadi ada gitu kan. Dan itu dijadikan seperti habit dan kita jalani dari proses mengelupasnya kulit bawang tadi dengan bahagia. Nah, pada saat kita mulai sadar nih, menerima kejadian itu, saat sadar bahwa sakit ini adalah bentuk cintanya Allah, sakit ini juga adalah ekspresi dari cinta Allah dalam bentuk lain yang bukan saja dalam bentuk uang yang datang, gitu kan? Bukan hanya kebahagiaan saja yang datang. Saat itu, wah, Allah baik banget ini dengan memberikan ada tumbukan-tumbukan yang tak nyaman ini, tentu untuk bisa membuat saya lebih baik lagi. Inilah proses detox, sahabat, detoksifikasi. Bahwa bentuk cintanya Allah itu ya seperti ini juga gitu kan. Akhirnya jiwa kita diizinkan untuk bisa merasakan semua warna-warni dari berbagai macam rasa di jiwa kita untuk bisa mengalaminya. Karena jiwa kita ini untuk bisa mengerti ada warna putih, merah, kuning, magiku, ibiniu ya, warna-warna pelangi dari rasa. Ada rasa kecewa, ada rasa senang, ada rasa juga dongkol, ada bahagia gitu ya, ada marah, kemudian juga ada sukacita gitu kan. Di situ bergantian ya. Di dalam kehidupan yang kita memang jalani ini ada siang dan ada malam. Ada kaki kanan ya, dan juga ada kaki kiri gitu. Kalau kita hanya mau menerima salah satu saja, coba kaki kita cuma kanan semua, coba teman-teman, kan nggak ajaib gitu kan. Maka pada saat ada kesadaran, oh iya, memang kehidupan itu adalah tidak menyenangkan terus-menerus. Ada kalanya adalah tumbukan-tumbukan seperti ini untuk bisa kita alami.
dan kita nikmati. Dan arti sejati kenapa kita hidup sejatinya seperti ini, disinilah sebetulnya untuk bisa menjadi jembatan kebaikan untuk orang lain juga bertumbuh dalam kesadaran yang indah ini. Coba kalau saya dulu tidak mengalami tumbukan-tumbukan ada di kesehatan, tidak mengalami tumbukan di rumah tangga, tidak mengalami tumbukan ya ada di finansial karena saya sering di PHP gitu kan. Ya akhirnya saya tidak bisa memberikan jembatan kebaikan konsultasi gitu kan. Ya tidak bisa memberikan ada jembatan kebaikan, memberikan ilmu-ilmu yang bisa memotivasi teman-teman gitu. Dan itu sih sebenarnya sangat indah dan ternyata itu adalah bagian dari cita-cita saya yang dulu sekali mungkin tenggelam gitu ya, tidak kelihatan karena apa, gemuruh dari aktivitas-aktivitas setiap harinya. Pada saat ada tumbukan itu, ternyata ya cita-cita itu dimunculkan oleh Allah dan ini loh yang kamu mau gitu. Yang kamu mau untuk kamu bisa maju ke depan kelas gitu kan, dengan nyaman. Karena dulu pada waktu di SD, SMP, SMA gitu ya, kalau maju di depan kelas itu udah grogi luar biasa gitu kan. Dan saat itu ya Allah saya ingin gitu, untuk bisa nyaman tampil di depan banyak orang dengan membawakan sebuah materi yang bagus, memberikan ada pencerahan, itu sempat terbetik di benak saat Susan kecil itu gitu kan. Dan ternyata perjalanannya harus melewati berbagai tumbukan demi tumbukan. Dan itu adalah kesadaran yang sangat indah. Sekarang ini saya menganggap itu semua adalah guru terbaik, sekolah terbaik saya. Dan itu bisa jadi tidak bisa ya dialami oleh orang lain. Kalau teman-teman di sini belajar mengalami dengan apa? Dengan ada metode ini ya, jenis dari tumbukan yang lain gitu kan. Dengan jenis persoalan-persoalan yang lain, tidak harus sama memang di sini. Sesuai dengan makomnya ya, sesuai dengan kesehariannya dia itu sebagai apa gitu. Nah, contoh sekarang ini Bunda Pita masih mengalami tumbukan ya. Bagaimana nanti menjadikan beliau seorang kepala sekolah yang bisa dipercaya, kemudian juga bisa mempunyai follower yang lebih karena di sini sekarang ini masih mengalami sebuah tumbukan yang membutuhkan kebijakan yang lebih baik lagi, kebijakan yang lebih meningkat lagi, kesabaran yang lebih lagi. Nah, pada saat bisa melewati ini semua, nanti akan ada rasa rezeki yang bertumbuh itu akan ada. Jadi inilah proses ya penyembuhan dari hati kita, proses untuk bisa nanti menyembuh dari luka lama itu ya kita nikmati. Sekarang teman-teman mempunyai ada tumbukan apa coba di kehidupan ini. Maka hikmah ini adalah luar biasa seandainya ini terjadi pada kehidupan teman-teman. Hikmah yang luar biasa. Bagaimana mungkin Bunda Murti mengalami tumbukan A, B, C, D, kemudian bisa menyikapinya, nanti bisa ditularkan kemana? Mungkin ke anaknya, ya, ke cucunya, ke menantunya, ke saudaranya, gitu. Cara-cara untuk menangani persoalan seperti itu halnya, gitu kan? Yang sebelumnya hanya ditangani ya dengan cara logika saja, misalnya ada tidak sehat ya pakainya obat kimia gitu kan. Tapi ternyata ada percepatan ya, di samping adalah obat kimia tetap dibutuhkan ya, di sana kapasitasnya 10%. Nah, nanti untuk holistiknya ya 90% itu memakai ada terapi yang di sana spiritual yang untuk bisa disembuhkan. Nah, itu sangat membantu orang lain gitu ya. Jadi sesuai dari kebutuhan teman-teman di tingkatannya atau di kehidupannya masing-masing. Teman-teman sebagai apa gitu? Bunda Pita sebagai ASN ya, mungkin juga Bunda Estriana nanti sebagai pembisnis ya, dan juga ada ibu rumah tangga. Itu nanti mempunyai ada warna ya untuk menangani persoalan-persoalan di kehidupannya itu ya dengan mudah. Maka pentingnya untuk kita belajar. Sepertinya impossible saat kita bisa melewati itu semua tanpa ilmu, sahabat. Maka saat itu saya seperti tertutup ya pintu menuju ke Baitullah. Ingin sekali menuju ke Baitullah tapi seperti tertutup dengan ada tembok yang sangat besar ya, karena pada saat sudah mendaftar haji tetapi pada saat check up kesehatannya itu penuh dengan ada riwayat penyakit demi penyakit.
Ya penyakit itu tadi ada TBC, ya ada juga mah akut, ya kemudian ada vertigo, ada kolesterol. Yang prediksi dari dokter tidak bisa bunda tidak bisa berangkat. Ini udah tubuh bunda penyakit aja semua nih gitu. Harus diterapi dulu, harus disembuhkan dulu gitu. Tapi ternyata tidak bisa dan pakai obat fisik itu mental. Karena apa? Sel-sel sarafnya itu benar-benar menegang, kayak menutup, dan disitulah perisai itu memang melintang betul, menghalangi rezeki sehat untuk saya saat itu sahabat. Dan ini mungkin terjadi pada orang-orang yang di luar sana sahabat. Kalau sahabat semua di sini belajar, ya tentunya bisa lah nanti untuk menangani ini semua. Kita semua bisa sharing gitu ya, bagaimana menghadapi ada tidak mudah tadi gitu kan. Nah, pada saat kita bisa mengalami itu semua, hikmahnya besar sahabat. Maka kita untuk terus untuk belajar. Dan saya tidak meninggalkan gitu ya, kayak tidak meninggalkan satu kali pun riadoh gitu, terus berangkat terus untuk bisa memberikan ada nilai baik gitu. Jadi sejarah bagaimana ada privat RFF LOP ini kan diawali dari offline gitu ya, yang dulu seringnya ada di hari Sabtu, Rabu gitu kan, dan menetap ternyata di hari Selasa. Nah selama itu pula gitu ya, saya rajin untuk bisa memberikan ada undangan-undangan. Jadi pada waktu hari Selasa nih misalnya ya, ada kajian ya Al-Waqiah, ada kajian manet rezeki gitu ya, ada terapi syukur ya manet kaya yang sekarang ini gitu kan. Kita kemas untuk yang lebih kliknya bagaimana mengena ke hati ya para penikmat ilmu gitu ya, untuk bisa lebih nyaman gitu ya dalam belajar gitu. Nah di hari Seninnya itu saya sudah share, membuat ada kajian-kajian yang lebih menarik gitu ya, dan ternyata alhamdulillah bisa bermanfaat di Pekalongan, Batang, dan sampai dengan ada ya di Zoom ini. Nah sahabat, pada saat kita bisa merasakan seperti terentas dari ketidakmudahan itu, disitulah bungkus permen mulai membuka. Lalu bisa merasakan ada empati kepada sesama gitu. Tanpa sadar saya sering tidak mau diam gitu. Kalau ada orang yang bunda saya tidak mudah ini, bunda tolong saya, bunda gitu. Jadi tidak sekedar uang gitu ya, tidak sekedar uang yang kita berikan. Uang berapa sih bertahannya? Misalnya dikasih 100.000, ya bertahan mungkin hanya 2 jam ya, beli bakso ya, beli makanan apa, kemudian setelah itu besoknya ke toilet ya selesai gitu kan. Ya memang ada nilai sedekah gitu. Tapi kalau diberikannya adalah cahaya ilmu di sana kita bisa memberikan pencerahan ya, ini adalah hal yang amazing ya, yang luar biasa. Kemudian bisa membagikan resep-resep menuju ke keajaiban, itu adalah sebuah kemuliaan ya. Nah teman-teman bisa juga seperti ini halnya ya. Kalaupun teman-teman misalnya saya belajar yang manet rezeki bunda, saya untuk memperbaiki diri dulu, tidak apa-apa, saya pun dulu untuk memperbaiki diri dulu. Tapi setelah diri menjadi positif dan menemukan ada peta keajaiban, kenapa enggak kita untuk bisa bagikan ke orang lain? Karena pada saat kita membagikan ke orang lain, di sana kita memanggil keajaiban berikutnya datang kepada diri kita. Karena sifatnya keajaiban itu seperti air ya, harus mengalir. Jangan cuma kita pegang aja untuk diri kita gitu ya. Jadi keajaiban itu sama dengan tumbukan gitu. Tadi ya ada air di atas daun talas gitu kan. Nah pada saat ada tumbukan rasa tidak nyaman itu untuk kita alirkan, jadi seperti air itu dengan mudahnya gitu. Jadikan hati kita itu begitu mudah melarutkan gitu ya, kayak licin gitu ya, ndak ada ini apa handremnya gitu, ndak ada cengkramannya gitu. Sama dengan keajaiban yang kita terima pun sama, agar apa nanti mengalir kembali keajaiban untuk kita. Nah jika kita mengalami ya ada persoalan yang kayak betul-betul mentok nih sahabat ya, kayak ndak ada solusi ya, apa sih yang bisa kita lakukan? Garpu talak memang gitu kan. Tapi proses dari garpu talak itu kita kan ada jeda, bener ndak? Ya ada jeda sebentar ya, sebagaikan kita duduk sebentar ya, kemudian kita melambatkan nafas, jangan ngos-ngosan sahabat ya, jangan kemudian panik gitu kan. Kita lambatkan nafasnya, tarik nafas, kemudian lepaskan gitu. Karena apa? Nah, pada saat kita melambatkan nafas, di sini rumusnya sahabat, yang saya sampaikan kemarin ya. Allah dan semesta raya ini bekerja sesuai dengan frekuensi yang ada di dalam tubuh kita. Ketika kita bisa melambatkan nafas gitu ya, kan kita saat membaca Al-Quran kan tarik nafas,
kemudian kita baca nikmat gitu kan. Ini kan melambatkan nafas. Ya, saya diajari oleh guru saya ya, Bu Hajah Imrona almarhum, Bunda kalau baca Al-Qur'an kayak orang renang itu Bunda, ambil nafas gitu panjang. Lalu jangan mengambil nafas di tengah-tengah, kalau belum wakaf ya jangan berhenti gitu. Jadi terus aja membaca gitu. Nanti itu efeknya bagus sekali dan memang iya mencegah dari overthinking kita gitu, melambatkan atau kita tuh rasanya lebih nyaman lagi gitu ya, melambatkan nafas ya, melambatkan ada tensi kita gitu ya, dan di sana overthinking kita itu mulai mereda. Dan ini teman-teman, banyak teman-teman alami saat sudah ya berada ada di kelas ini. Jangan sekali ya teman-teman yang baru gabung kan ya, karena kehidupan di luaran itu ya benar-benar seperti memicu adrenalin kita gitu kan. Kalau kita tidak sempat ya untuk bisa menetralkan ya energi yang kurang baik ya ada di luaran gitu ya, betapa tidak beruntungnya kita. Nah, saat kita nanti melambatkan nafas, menarik nafas, membacanya ya, kemudian pikiran yang overthinking tadi itu mulai mereda, dan disinilah terjadi kunci ya. Ketika pikiran kita yang awalnya overthinking dengan penuh, dia reda dan turun, reda, mereda dan turun lewat nafas yang melambat tadi, baik pakai Garbutala ya, kemudian teman-teman pakai zikir ya, kemudian juga ada seperti ini nanti al-waqiah berjamaah ya, ada di offline setiap Selasa. Kemudian teman-teman untuk sambungkan rutin di rumah, di mana saat mau tidur dan bangun tidur itu juga untuk bisa lambatkan nafas ya, sertakan 5 self talk. Di sana adalah proses mencipta, sahabat. Bayangkan, ternyata rumus dari LOP kita lengkapi teman-teman, lengkapi pemahamannya di setiap pancaran ya yang keluar dari pikiran kita. Apabila di sana ya ada rasa tidak nyaman ya, ada di hati gitu kan, maka LOP itu tidak mudah terjadi teman-teman. Maka di sini untuk kita bisa rilis dulu gitu ya, karena nafas yang kita tarik kemudian bersama LOP yang kita pancarkan itu harus selaras gitu ya, harus selaras. Saat LOP itu menyenangkan ya, hati kita juga harus bahagia, kemudian tarik nafas. Di sana proses mencipta terjadi, sahabat. Mencipta apa? Mencipta dari nasib kita di saat berikutnya ya, di jam-jam atau hari berikutnya. Apabila saat kita tarik nafasnya adalah alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Di sana ada rasa syukur, bahagia ya, dan berterima kasih yang tidak hanya biasa-biasa saja tapi di atas rata-rata. Lalu saat menghembuskannya ya, disitulah proses mencipta merealita ada di kehidupan Bapak Ibu. 1 kali nafas ya, di sana seperti satu kuasan gitu ya, kuresan ya dari kuas lukisan kita. Nah, pada saat kita ada di majelis Zoom seperti ini, ada di SHMR, THMR, ada di Insan Mulia, di sana adalah proses melukis dari keajaiban kehidupan kita di masa depan, teman-teman. Masa depan ini kan 1 menit ke depan aja udah masa depan, ya kan? Jadi pada waktu ada di sana ada seminar ya, ada kajian ya, ada juga Zoom seperti ini, hadirlah sahabat. Karena ini adalah proses mencipta nasib kita ke depan. Menciptanya dari mana? Proyeksi kita baik, kemudian diantarkan juga ada nafas yang masuk, rasa yang tenang dan bahagia. Di sini menciptanya sangat powerful. Lalu nafas dikeluarkan. Coba teman-teman, akhirnya hanya 4 bulan saja gitu ya, 4 bulan atau hanya 4 pekan saja, banyak yang mengalami keajaiban. Nah, ini luar biasanya ya, kalau teman-teman di rumah memang betul-betul riyadhah ini dipegang, dikerjakan gitu ya. Kemudian apabila memang benar-benar lelah ya, benar-benar memang seperti saya harus rilis nih, teman-teman untuk ambil nafas ya, sholat taubat, Garbutala. Kemudian jangan sampai berfokus kepada persoalannya, berfokuslah kepada kebahagiaan, tujuan ya dari kehidupan kita apa gitu kan. Contoh misalnya ya, suami yang tidak nyaman nih ya, keluar suara yang tidak menyenangkan misalnya, contoh ya, atau istri lah gitu ya, yang biasanya suaranya banyak gitu kan, 20.000 kata gitu kan, suaranya melengking gitu kan, kemudian menyakitkan hati ya, menyakitkan kayak di telinga tuh tidak nyaman sekali gitu. Nah, jangan fokus ya kepada rasa sakit itu, tetapi fokuslah kepada di mana kita inginkan
Yang kita inginkan kan suami atau istri yang ramah. Jadi akhirnya kita proyeksikan bagaimana? Alhamdulillah, keren. Pasangan hidupku tidak marah-marah tapi ramah. Pasangan hidupku menyenangkan gitu. Walaupun realita nyatanya seperti itu. Lalu getarkan kembali, wah ini sinyal nih 100 juta mau masuk ke rekening saya gitu. Kalau ada yang tidak menyenangkan. Jadi nanti teman-teman itu bisa saat itu pula ya teman-teman itu bisa kayak bisa dikendalikan ya hatinya ya. Terutama memang kita harus ada ketenangan di hati gitu ya. Jadi nanti pada waktu teman-teman ada tumbukan di sana, kemudian teman-teman untuk bisa mengendalikan diri, yang pikiran yang tadinya penuh dengan tensi itu bisa turun. Yang di sana kesadaran ya, pada waktu overthinkingnya turun seperti itu ya, maka kesadaranlah yang naik. Sejatinya kesadaran dari diri teman-teman spiritual meter positif itu mulai menaik, mulai muncul di permukaan dari +1, +2, +3 gitu kan. Mulai senang ya bekerja sama dengan orang lain, senang untuk memuliakan orang lain, tulus ya. Nah, nanti akan mudah muncul peluang-peluang baru karena terjadi generativitas ya di dalam kuantum kita. Itu perisai ya dari kulit-kulit bawahnya itu membuka dengan mudah. Nah, pada saat teman-teman overthinkingnya sudah mulai turun, mereda, tensinya juga sudah mulai turun, ada di sana ada kesabaran, keikhlasan ya. Kemudian ada sadar sejati ya yang muncul ke permukaan karena tensinya udah turun ya, udah merendah. Kemudian yang naik ke atas adalah di sana kesadaran. Sadar bahwa Allah Maha Baik. Sadar bahwa teman-teman bisa melewati itu semua. Dan pada saat teman-teman mengalami itu semua sudah ada di kendali teman-teman, maka gudang solusi itu hadir. Gudang ide itu bermunculan, gudang jalan keluar itu datang teman-teman. Nah itu yang terjadi mohon izinnya pada saya. Saat ada tumbukan bisa keren gitu kan, terus tetap semangat baca Al-Quran, tetap semangat berlatih magnet rezeki, langsung praktekkan saat itu, tiba-tiba saja ide-ide bermunculan gitu. Dan itu adalah jembatan dari keajaiban. Itu teman-teman. Dan ini ya slow motionnya ya dari teman-teman yang teman-teman alami bagaimana agar rezeki mudah bertumbuh. Yaitu proses untuk menyembuhkan luka dulu nih di dalam hati gitu kan. Yang sebenarnya itu bisa semudah itu sahabat saat kita mau melatihnya. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan ketika persoalan itu menumbuk pada diri kita, apapun nih persoalannya di dalam kehidupan kita, maka teman-teman izin untuk bisa jeda sebentar. Saya katakan saya mau hening Bunda Dina gitu kan. Mau hening dulu gitu kan. Ternyata disinilah proses untuk bisa melambatkan nafas kita hening dulu gitu ya, agar nanti tidak mudah overthinking, tidak mudah untuk muncul -1 gitu kan. Di sana untuk izinkan tenang. Maka Allah sampaikan ada di surat Al-Fajr ayat 27 ya sampai 30, dan memuji betul-betul pada orang-orang yang mutmainah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Dipanggil oleh Allah pada saat teman-teman bisa mengendalikan diri saat ada tumbukan, bisa bersabar. Asabru indah sot matil ula. Teman-teman bisa bersabar pada tumbukan pertama, lalu dipuji oleh Allah dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Alhamdulillah saya bisa melewati itu semua, lagi diridhoi, lagi mendapatkan senyumnya Allah. Fatkuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku. Masya Allah. Menjadikan kita semua yang mau bersabar ya pada tumbukan pertama, kemudian mau memakluminya, melanjut memaafkannya, memuliakannya, dan mendoakannya dengan doa yang terbaik, memberikannya pelayanan-pelayanan yang terbaik, memberikan ada pemberian yang terbaik pula, mungkin ada oleh-oleh ya, mungkin juga ada pelayanan untuk bisa beliau ya mungkin ada ke rumah dan lain-lain, kita bisa langsung memaafkan gitu ya. Tidak ada sampah ada di hati. Di sana teman-teman fathuli fi ibadi, dipersilakan oleh Allah menjadi jamaah hamba-hambanya, barisan yang
dimuliakan oleh Allah. Fatahuli jannati, dan teman-teman merasakan surga. Oh ternyata ini ya surga yang Allah titipkan ada di dunia. Masya Allah, alhamdulillah saya bisa melewati itu semua. Dan di sana pintu keajaiban ya mulai mudah membuka. Jadi pada saat teman-teman ada tumbukan apapun, pintunya itu apa teman-teman? Pintunya tenang. Bunda kita, Ustadz Nas tentu ya sampaikan, ya juga Siti MR yang lain, tapi sampaikan seperti ini. Tapi pada waktu untuk pengertian tenang itu seperti apa? Nah kurang lebihnya slow motionnya seperti ini teman-teman. Dan ini nanti akan terulang dan terulang di kehidupan kita, tidak terkecuali. Ya saya juga mengalami itu. Tumbukan demi tumbukan ada tetap, bukannya tidak ada. Tetapi ya luar biasanya orang yang mau belajar gitu ya, itu sudah memegang caranya gitu kan, memegang ada senjatanya. Nah pada saat teman-teman bisa tenang, kemudian bisa kendalikan diri seperti itu, teman-teman mendapatkan ada makom surga ya. Ada rasa surga yang Allah titipkan ada di dunia, rasa puas gitu. Rasa mudah sekali memaafkan gitu. Kemudian tidak mau memendam luka itu, tidak mau juga untuk terus memegang rasa sakit itu, tidak, saya lepaskan, saya muliakan, saya bahagiakan dia, saya berikan ada kiriman cahaya untuk beliau mereka semua, cahaya cinta terkirim. Nah pada saat tenang yang luar biasa seperti itu, bisa senyum 227, bisa tulus gitu ya. Padahal kalau mau dirunut ya terluka bunda kok bisa telepon orangnya gitu, padahal orangnya seperti ini seperti itu ya, enggak apa-apa gitu. Alhamdulillah saya sudah dapatkan ini gitu. Kita enggak ada musuh akhirnya gitu kan, semua teman, semua udah bestie yang terbaik gitu kan. Nah pada makom tenang seperti ini terjadi di pikiran teman-teman ada gelombang alfa dan gelombang theta, sangat rileks kehidupannya. Maka doa-doanya banyak terkabul teman-teman di makom gelombang alfa dan theta ini. Tidak hanya pada saat mau tidur ya, kemudian setelah sholat, bangun tidur, bukan hanya itu saja, tetapi di setiap saatnya merasakan surga sebelum masuk surga yang sesungguhnya, rileks, nyaman ya. Pada saat rileks dan nyaman itu, overthinking sudah mulai turun, apapun tumbukannya, wow keren, alhamdulillah semua adalah yang terbaik dari Allah. Kesadaran teman-teman itu menaik setiap saat gitu ya. Dan di situ ada gudang yang tersembunyi yang tadi saya sampaikan, solusi muncul ya, jalan keluar ada, ide itu juga tidak pernah meninggalkan teman-teman. Ada saja ide-ide untuk bisa menaikkan misalnya omset dari penjualan teman-teman. Misalnya dengan cara ini belum bisa, saya pakai cara itu, saya cara itu belum bisa, saya begini, saya begitu. Ada saja idenya, dan yang terpenting adalah punya kekuatan. Kekuatan itu Allah yang berikan. Dari mana? Dari kita berlatih seperti ini, tidak bocor energinya gitu kan. Kemudian dari sholat-sholat kita, dari bacaan Al-Quran kita, dari kita mau ya memberikan ada amal baik kepada sesama kita. Nah itu juga menghasilkan ada energi besar teman-teman, yang ya besok ya akan ada MR Box. Itu kan menghasilkan energi besar, itu tertampung teman-teman. Dan bisa untuk diklik ya, kayak ditukar ya dengan keajaiban kita yang kita butuhkan. Maka jangan lewatkan kesempatan untuk sedekah, karena semua yang kita keluarkan itu baliasda diganti dengan berlipat-lipat. Ya, tidak hanya 10 kali lipat, bisa 70, bisa 7.000, 70.000 kali lipat, sesuai dari istiqomahnya diri kita terus menerus seperti itu. Akhirnya tak disangka ya, semakin menggulung, membesar ya, kemudian dia juga menjumlah lagi gitu kebaikannya, dan itu diiringi dengan ada teman-teman semua juga diberikan ada perbaikan ya, rumahnya 1 jadi 2 gitu ya, yang rumahnya biasa aja menjadi lebih bagus. Di situ ada keberkahan terjadi di dalam kehidupan. Maka sahabat semua, pegang erat ilmu magnet rezeki ini. Teman-teman mungkin pernah terluka ya, pernah ada rasa yang tak nyaman di masa lalu, memori-memori kita yang sering tercapik-capik ya, dengan ada tekanan-tekanan ya di dalam lingkungan kita, dan kita tidak mendendam. Kita tak mau untuk kecewa, tidak mau memaafkan semuanya. Karena apa? Orang tua kita tidak tahu. Orang tua kita itu yang mereka tahu adalah memberikan yang terbaik. Karena mungkin beliau juga mengalami tekanan seperti itu oleh orang tuanya gitu kan, oleh kakek nenek kita.
ya sudah kita maafkan, kita muliakan mereka semua dalam doa-doa kita, dengan pelayanan kita mungkin yang masih ada gitu ya. Karena beliau mereka semua tidak paham ilmunya. Nah, kita sekarang ini yang paham ilmunya, praktekkan, jangan sampai luka itu menurun ya kepada anak. Jadi kita ada estafetkan ya warna surga pada saat diri kita dan anak-anak kita, anak cucu kita selanjutnya. Jangan warna neraka yang kita berikan gitu. Kita kan sayang tentunya ya kepada keluarga kita. Maka ilmu magnet rezeki ini luar biasa, sahabat. Pegang, peluk erat ya, apapun keadaannya sekarang ini. Sahabat merasakan ada perubahan-perubahan ya, ada di iklim ekonomi gitu ya. Kemudian di keseharian jualan mungkin tidak semudah dahulu gitu ya. Kemudian juga apa-apa kurang ekonomis dan lain-lain gitu. Tapi dengan ilmu MR ini sahabat, tubuh sahabat bisa terjaga positifnya. Jadi apapun yang nanti teman-teman rasakan ya, di luaran seheboh apapun, katanya inflasi ya, katanya apa-apa tak terjangkau, tapi tiba-tiba saja sahabat mengalami kemudahan membeli A, sahabat mengalami kemudahan untuk bisa memperbaiki B, rumahnya mungkin gitu ya, kemudian memperbarui dari mobilnya gitu kan, juga kantong sahabat itu semakin tebal gitu kan, tiba-tiba dinarnya, simpanannya tak terasa, itu semua bawah sadar, karena gerakan dari bawah sadar teman-teman yang terus berlatih ya, terus untuk bisa memuliakan ya, memuliakan dari keadaan apapun yang telah Allah hadirkan. Jadi inilah sahabat semua, bagaimana pikiran kita ya yang sudah terlatih dalam kondisi yang positif nanti akan melahirkan kata-kata dan tindakan yang positif. Lalu tindakan dan kata-kata yang positif itu membentuk karakter yang baik, dan itu menggetar seterusnya menjadi ada layar nasib kita yang kemudian lebih baik lagi, lebih aman lagi, lebih selamat lagi. Apapun keadaan di luar, teman-teman diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Tubuh teman-teman positif muatannya. Nah, mungkin teman-teman yang sekarang ini mengalami ada tumbukan apa, masih tidak nyaman di sebelah mana, boleh tanya, boleh kok nyontek gitu ya. Dalam mengerjakan ya soal-soal di kehidupan ini boleh tanya gitu ya. Ada yang telepon, ada yang WA. Kemudian kalau misalnya tidak ada yang tanya, mungkin sudah paham. Tinggal untuk bisa dilanjutkan ya untuk perbaikan energi tubuhnya tadi gitu kan. Saya sudah paham kok Bunda, tinggal nanti saya lanjutkan untuk riadonya, saya untuk lanjutkan bisa memaafkannya. Itu kan memang perlu waktu sahabat ya. Nah, disinilah proses dari kesembuhan hati kita yang tadinya terluka. Melihat orang itu seperti saya tidak mau gitu ya, melihat orang itu kok dulu kok julid banget, kata-katanya tuh menyakitkan. Tapi sekarang ini bisa melihat dengan senyum gitu, dengan penuh kasih kepada mereka. Jalan bareng juga nyaman, tidak apa-apa gitu ya. Ketemu juga memberikan salam, assalamualaikum gitu ya, dengan nyaman pula. Ya mungkin beliaunya yang tidak belajar kan bingung gitu kan, ini Bunda Murti kok tulus banget ya gitu, padahal kemarin itu udah aku berikan suara-suara tidak nyaman loh gitu misalnya gitu ya, tapi kok enjoy aja ya gitu. Mereka semua yang kepo, belajar apa Bunda gitu, belajar ilmu magnet rezeki kan gitu. Akhirnya yuk ikut bareng-bareng. Nah, ini menjadi ada ladang dakwah tersendiri untuk teman-teman ya, bahwa pada saat kita menyampaikan kebaikan itu bukan tugasnya dari para alim ulama saja gitu ya. Jadi semua orang itu untuk bisa menebarkan ilmu kebaikan ini. Maka di situ ada terumbu karang yang terjaga. Ya, rezeki nanti akan mudah bertumbuh ya, bermekaran, bermunculan, dan itu semua ya teman-teman akan alami ya dengan mau terus mempraktekkan dan belajar ilmu magnet rezeki. Seperti halnya kita makan, tidak ada rasa jemu gitu ya. Kita setelah makan gitu ya diproses di dalam tubuh ya, setelah itu kita berkegiatan. Nah, ada rasa lapar lagi, makan lagi. Nah, di sini juga sama, di mana rezeki. Pada saat kita sudah mengaksesnya ya, kita praktekkan di dalam kehidupan gitu kan. Serasa ada yang kurang lagi nih, kayak rasa nagih gitu ya, belajar lagi, praktek lagi, belajar lagi, diterapkan lagi, dan seterusnya. Akhirnya sahabat mengantongi ada kunci pintu surga. Alhamdulillah, dipersilahkan masuk surga dari pintu manapun gitu ya. Karena apa?
karena mudah memaafkan, hatinya mudah sembuh, rezeki berdatangan, mudah bertumbuh. Demikian sahabat ya, materi kali ini Bismillah mencerahkan bagi teman-teman yang masih ada tumbukan ya. Saya doakan ya mudah sekali untuk praktek ilmu ini ya, bagaimana kita mudah membuka bungkus permen, tentunya ya dibersamai dengan ada sahabat-sahabat tercinta pengamal magnet rezeki ya, yang di sini ada di kelas privat RFF LOB. Jangan sendirian sahabat ya, untuk bisa membuka bungkus permen itu walaupun kita tidak menyampaikan ya persoalannya, tapi saat ada teman-teman berasanya tuh kita nyaman gitu, kita berjalan tuh tidak sendirian, kayak ramai, menyenangkan gitu kan. Jadi akhirnya bisa meminimalisir dari rasa pedih dan sedih gitu. Yang terpancar adalah kebahagiaan, sukacita, ceria dari hati kita, dan di situ mudah sekali menghantarkan dari kata batin atau LOP, teman-teman. Siap praktek Bunda Trimurni? Siap praktek ya. Siap gitu ya. Sebenarnya ini ilmu buka bungkus permen gitu ya, POC gitu kan. Ya, tapi dikemas dengan bahasa lain. Ya bismillah teman-teman bisa lebih menghayati lagi, oh ini ya prosesnya gitu kan. Ya kita jangan berlama-lama, ajaibnya lah gitu kan. Ya praktek yuk, praktek. Bismillah, nanti teman-teman menjadi makin muda, menjadi lebih bercahaya. Lu bertambah usia lo Bunda Murti gitu kan. Tapi makin muda gitu ya, saat ada tumbukan tidak sehat pun tetap semangat gitu ya. Masya Allah, ya ilmunya keren ya Bunda Yuni. Ya alhamdulillah Bunda, semoga bermanfaat ya, bagaimana teman-teman bisa mengalami tumbukan itu ya. Mungkin juga Bunda Yuni mengalami tumbukan dengan siapa, ABCD, saya juga sama, dan semuanya gitu ya. Saya hendak membicarakan salah satu orang yang mengalami tumbukan, dan saya juga sama gitu kan. Bahkan tumbukan saya yang sekarang ini adalah tumbukan dengan diri saya sendiri gitu kan ya, dengan waktu gitu kan, waktu yang tidak mudah untuk mengaturnya gitu kan. Tadi sampai saya ditelepon oleh Bapak SBD gitu ya, yang ada di ini ya SR12, Bunda kenapa Bunda only, tidak ada suara apapun. Akhirnya saya cerita gitu, tenang Pak, tenang, saya terus semangat. Cuma saya memang harus mengatur energi saya, langkah saya begitu banyak sekali yang harus saya kerjakan, karena disinilah ada nafas yang panjang. Saya ceritakan kan akhirnya di situ ada nafas yang panjang, kemudian ada beban-beban yang banyak pun tetap bahagia. Akhirnya diberikan lagi Pak, dan ini kayak banyak sekali di bahu saya, di tangan saya, di kepala saya gitu kan. Nah bagaimana cara membawanya, saya harus hening dulu nih Pak gitu kan. Tenang Pak, bismillah, nanti jalan lagi lebih baik lagi, dan ini saya juga tetap jalan gitu kan. Nah seperti itu teman-teman ya, untuk tetap tenang ya, tetap untuk tersenyum 227, lalu tambahin energi baik. Jangan sampai cuma diem aja ya, jangan cuma bengong gitu. Kemudian teman-teman scroll HP, teman-teman lihat televisi, lihat tontonan-tontonan yang tidak menjadikan tuntunan. Itu nanti yang kosong itu tadi terisi hal bubur sahabat. Proyeksinya adalah nanti nasib yang juga tidak baik. Karena apa? Yang terdownload adalah gambar-gambar yang tidak mengedukasi gitu kan. Tapi kalau ilmu magnet rezeki kan motivasi di sana, gambaran-gambaran baik. Nanti kita baca Al-Qur'an, di sana ada gambar-gambar dari surga ya, kemudian gambar kasih sayangnya Allah, cinta kasihnya Dia, kemudian hadiah-hadiah yang akan Allah berikan kepada kita. Itu semua menyenangkan sahabat. Maka jangan tinggalkan Al-Qur'an, jangan tinggalkan dari jurus-jurus magnet rezeki untuk kita selalu untuk kerjakan ya. Nanti malam hari ini satu dari jurus magnet rezeki yang akan kita praktekkan, yaitu masuk gua keajaiban berikutnya ya, yang hari ini pun, saat ini pun sudah masuk gua keajaiban, tapi ada di ruang yang depan gitu ya, ruang kajiannya. Nah sekarang masuk ke yang lebih dalam lagi, yaitu riadohnya. Cara untuk merilisnya yaitu kita tenang sekarang ini, nikmati semua sajian ini ya, kita bacanya dengan senyum 227, tarik nafasnya, kemudian kita baca perlahan-lahan sambil keluarkan, dan di sini proses untuk rilis. Nanti rasakan sahabat, saat sahabat sudah rutin seperti ini, maka overthinking ya, tersinggungan, emosinan gitu, keinginan yang melekat, ego yang ada di dalam diri kita, dia akan menurun, turun garisnya. Lalu yang menaik apa? Kesadaran kebaikan kita, kesadaran untuk memaafkan, kesadaran memuliakan, kesadaran itu yang membuat tubuh kita itu kuat gitu.
ya. Teman-teman tidak harus kemudian siang harus tidur 1 jam 2 jam gitu kan, enggak, hanya 5 menit aja udah fresh gitu, karena apa, energinya penuh gitu kan ya. Jadi istirahat setelah sholat mungkin beberapa menit saja itu sudah fresh kembali gitu ya, dan itu menandakan dari fullnya ya baterai cinta, baterai kasih, baterai semangat dari teman-teman itu ada di dalam itu penuh, dan itu bisa dialirkan untuk kegiatan-kegiatan teman-teman. Dan di sini kita akan recharge kembali ya, kita akan ngecas. Kacamatanya baru, iya. Iya Bunda Putih. Bunda Susan berapa itu kacamatanya? Iya Bun, baru. Saya suka koleksi jam, suka koleksi kacamata, tapi ya murmur aja. Ya alhamdulillah saya enggak koleksi mobil. Mobilnya untuk ini kegiatan ini ya, anak-anak yang membawa bola ya, barang-barang memang yang dibutuhkan itu gitu ya. Ya termasuknya rumah-rumah ini ya juga koleksi gitu ya, tapi dipakai semua. Ya Bunda Murti ya, perhatian sekali ya dengan kacamata saya. Terima kasih. Dan teman-teman ya, tak berlama-lama ya, kita akan melarutkan asap itu, membuka perisai-perisai di dalam diri kita. Yuk dengan bahagia ya. Mermer di Bunda kelihatan. Iya benar. Nah, ini mermer banget Bun. Ya alhamdulillah ya, karena efek dari energi magnet rezeki ya Bunda Murti ya. Bismillah ya. Alhamdulillah, mari untuk kita membaca ya surat-surat cintanya Allah dengan kita membaca Al-Waqiah berjamaah. Dan ini ternyata apabila teman-teman rutinkan gitu ya, energinya besar sekali dan teman-teman mudah sekali mengalami ketenangan. Sambil teman-teman praktekkan di rumah ya, saat ada tumbukan apa seperti tadi caranya gitu ya.